Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 21 Januari, judulnya Pikiran Kristus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Yesus sempurna dan bebas dari dosa. Yesus mengetahui bahwa kita kadang-kadang ingin melakukan hal-hal yang salah dan hal berdosa. Iblis berusaha membuat Yesus melakukan semua hal yang salah itu. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus tidak berdosa dengan pikirannya. Pada saat yang sama, Yesus sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ditulis dalam Ibrani 5 ayat 8. Yesus selalu menurut kepada Bapanya, bahkan ketika penurutan itu tidak mudah. Yesus adalah Allah, tetapi ia menjadi manusia. Lebih dari itu, Yesus menjadi seorang hamba. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, kata yang ditulis sebagai hamba berasal dari kata doulos. Dalam bahasa Inggris adalah budak. Yesus menjadi manusia dan seorang hamba. Kemudian Yesus memberikan dirinya sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Dalam surat lain, Paulus berkata, hukum Taurat mengatakan bahwa kita berada di bawah kutukan karena tidak selalu menaati hukum Taurat. Tetapi Kristus telah menghapus kutukan itu. Ia telah menggantikan tempat kita, menjadi pengganti kita, dan menempatkan dirinya di bawah kutukan itu. Ditulis dalam Galatia 3 ayat 13. Allah yang menciptakan kita juga mati bagi kita di kayu salib. Ia juga adalah juru selamat kita. Untuk menyelamatkan kita, Yesus perlu menjadi kutukan bagi kita. Bagaimana kita dapat mengikuti Yesus dan mengosongkan hati kita dari segala kesombongan? Bagaimana kita dapat memberikan hidup kita untuk membantu orang lain? Yesus juga berkata di dalam Matius 23 ayat 11 dan 12, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berikut ini kutipan roh nubuat disadur dari buku That I May Know Him, halaman 134. Sebagai teladan kita, Yesus adalah segalanya, dan di dalam segalanya yang maha agung di antara 10.000, yang keunggulannya tak tertandingi. Yesus dengan murah hati menyesuaikan hidupnya untuk ditiru oleh semua orang. Dalam Kristus dipersatukan kekayaan dan kemiskinan, keagungan dan kerendahan hati, kuasa yang tak terbatas, dan kelembutan serta kerendahan hati yang akan tercermin dalam setiap jiwa yang menerima Dia. Oh, semoga kita dapat lebih menghargai kehormatan yang Kristus berikan kepada kita. Dengan memikul kuknya dan belajar darinya, kita menjadi seperti Dia dalam tekad, dalam kelembutan dan kerendahan hati, dalam keharuman karakter, dan bersatu dengan Dia dalam memberikan pujian, kehormatan, dan kemuliaan kepada Allah sebagai yang tertinggi. Mereka yang hidup sesuai dengan hak istimewa mereka yang tinggi
dalam hidup ini akan menerima upah kekal di kehidupan yang akan datang. Jika kita setia, dengan harmonis kita akan bergabung dengan para musisi surgawi dalam menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan kepada Anak Domba. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.